Putra yang akan menemani adik-adik dan memimpin adik-adik ibadah di tanggal 18 April 2021 ya. Jadi kayaknya kita udah hampir 1 tahun melakukan ibadah online, tapi kita tetap bersyukur kita bisa tetap muliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai, kita saat terus sejenak kita tundukkan kepala ya. Sebelum mulai ibadah, aku mau nyapa dulu nih Kak, adik-adik kelas besar. Hai. Halo adik-adik. Gak lupa juga dong mau sapa adik-adik kelas kecil. Halo adik-adik juga. Semuanya udah ready ya Alkitabnya. Terus udah pada mandi juga biar seger semuanya muliakan nama Tuhan ya, biar gak ngantuk kan Kak? Betul banget Kak. Nah hari ini tema kita adalah hidup dalam Kristus. Gimana sih Kak caranya hidup dalam Kristus itu? Caranya itu Kak, pastinya kalau menurut Kak Erna nih harus berbuat hal-hal yang baik, karena hal-hal yang baik tuh sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Baik dari sikap kita, tingkah laku kita, tapi ada satu hal yang paling sederhana yang bisa adik-adik lakukan setiap harinya. Apa tuh Kak? Nah, mau tahu nih adik-adik? Pastinya adalah yaitu dengan tetap mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Nah itu dia, kalau misalnya kita mau hidup dalam Kristus, kita juga aja sama-sama Kristus. Kita sama-sama nyanyikan dalam cita Yesus. Dengan semangat ya adik-adik. Mulai bagi berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, kita pakai gerakan ya. Dengan semangat pastinya. Sekali lagi ya. Kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang manis, semuanya lipat tangannya, tundukkan kepala, kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami berkumpul, muji memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Berkati Bapak biar anak-anak sekolah minggu ini bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kakak-kakak sekolah minggunya juga Tuhan untuk bisa mengutakan firman-Mu dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Ampunkan segala dosa kami, sengaja atau sengaja kami lakukan, biar semuanya Tuhan kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, kami sudah ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, tema ibadah kita pada hari ini diingatkan agar kita untuk berbuat baik, hal-hal yang baik. Tentunya harus kita mulai dari diri kita sendiri ya Kak ya. Nah, karena ketika kita mulai dari diri kita sendiri, pastinya baru kita berbuat kepada sesama kita adik-adik, dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satunya yang ada dalam diri kita pastinya adalah anggota tubuh kita nih adik-adik. Ada tangan, ada mulut, ada apa lagi Kak? Banyak ya? Telinga, oh iya, ada telinga, mata, dan sebagainya. Nah adik-adik, seperti lagu pujian berikut ini, kita mau memuji nama Tuhan menggunakan semua anggota tubuh kita. Yuk, pastinya adik-adik boleh bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan penuh semangat. Yuk semuanya berdiri ya, ikutin tangannya ya. Oke Kak. Hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa sudah melihat ke bawah. Hati
dalam pengakuan iman rasuli. Sama-sama kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sekarang akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kakak mau ucapin terima kasih buat adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Good job guys. Adik-adik. Nah, tanpa menunggu lagi, yuk kita saksikan videonya. Cekidot. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Isinya, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Lukas 24 ayat 6 yang isinya, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu saat ia masih di Galilea. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nah, buat adik-adik yang belum mengirimkan video ayat hafalannya, masih ditunggu ini sama Kak Dani, jadi buruan kirim ya. Terus juga kalau kalian buat video kreatif kayak bisa nyanyi atau menggambar, juga ditungguin sama Kak Dani tuh, biar kita tayangkan di minggu depan ya Kak. Ya, betul sekali adik-adik. Boleh juga mungkin adik-adik menggambar, nanti difoto atau membuat ayat-ayat Alkitab. So, adik-adik kirimkan ya, kakak-kakak tunggu semuanya. Berikutnya, kita akan menyaksikan Warta Sekolah Minggu. Jangan lupa diperhatikan, diingat, dicatat. Ini dia.
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk duduk yang manis. Pastinya kita siapkan telinga kita siapkan mata kita, dan yang terpenting kita siapkan hati kita. Tapi sebelumnya mendengar firman Tuhan, kita naikkan satu lagu pujian yang manis yang judulnya Kaulah Harapan. Kita nyanyi dengan seperti yang sungguh-sungguh. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mengalami harumun, goyang berjalan di lorong, Kau turun dari lambung, Kau yang semono, Hodoh agogo, Marukolia, Mubereng gorina, Martaliaga, Mangibu pangurupi ondiau, Sai tiok tanganku, Sai komu maaf, Hai bodoh Tuhan, Margogoria. Sai tiok. Sai tiok tanganku, Sai komu maaf, Hai bodoh Tuhan, Margogoria. Hai bodoh Tuhan, Margogoria. Hai bodoh Tuhan, Margogoria. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang kita masuk ke dalam firman ya. Tapi sebelum itu, kita ambil duduk yang manis, sikap yang hikmat. Kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, sehingga kami bisa sampai akan masuk ke dalam firman ya Bapa. Berkati hati dan pikiran kami ya Bapa, telinga kami untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati juga kakak yang menyampaikan firman ya Bapa, agar firman yang disampaikan hanya berasal daripada-Mu lah. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita sangat bersukacita karena hari ini adalah hari Minggu, dan hari Minggu adalah harinya Tuhan. Benar banget adik-adik. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan diambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Adik-adik udah siapin kan Alkitabnya? Diambil dulu yuk Alkitabnya, dibuka Kolose 2 ayat 6
6-7. Kakak baca ya. Adik-adik juga di rumah baca ya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, itu dia firman kita hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini mau mengajari semua anak sekolah minggu bahwa hidup kita harus di dalam Kristus Yesus. Adik-adik, kakak juga punya cerita nih yang sedikit nyambung lah dengan firman kita hari ini. Jadi, ada 2 orang anak. Yang pertama, kita panggil anak A. Dan yang kedua, kita panggil anak B. Anak A ini adalah anak yang rajin sekolah minggu, rajin berdoa dan patuh kepada orang tua, dan terlebih lagi, dia juga rajin menolong. Dia bercerita, "Kakak, semalam tidurku nyenyak sekali, dan aku bermimpi banyak sekali anak-anak yang tertawa bahagia sambil bernyanyi lagu sekolah minggu. Karena sebelum tidur, aku suka sekali berdoa. Karena aku tahu Tuhan sangat menyayangi anak yang suka berdoa." Itu cerita dari anak A. Lalu datang lagi anak B. Anak B adalah anak yang malas ke sekolah minggu, tidak patuh kepada orang tua, dan anak yang nakal. Dia bercerita, "Kalau aku, Kak, setiap kali aku mau tidur pasti aku takut. Karena setiap aku tidur, aku suka bermimpi buruk. Aku suka takut kalau disuruh mamah ke dapur malam-malam lagi. Karena pokoknya dia suka takut gitu adik-adik sama kegelapan, sendirian, dia suka takut. Dan dia juga tidak pernah berdoa sebelum tidur, dia suka lebih baik menonton sebelum tidur." Lalu ada kakak sekolah minggunya ngomong gini, "Adik-adik yang kakak sayang, di firman hari ini yang diambil dari Kolose 2 ayat 6-7 ini dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Nah, kakak ini juga ngomong, tahu nggak adik-adik, kalau hidup di dalam Yesus itu rasa takut tidak ada lagi. Kemudian hidup kita jadi lebih sukacita, lebih bahagia, dan kita semakin semangat untuk melakukan pekerjaan kita. Kemudian juga hidup di dalam Kristus Yesus itu harus memiliki perbuatan yang baik. Sama halnya anak sekolah minggu yang bercerita pada yang pertama tadi. Sebelum tidur, dia berdoa supaya Tuhan memberkati dia, memberkati tidurnya. Kemudian juga bangun tidur, dia tetap berdoa adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah menjaga dia di tidurnya. Kemudian juga dia rajin sekolah minggu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu dia tahu, karena itu adalah hal-hal yang sangat disukai oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu adik-adik, kalau kita mau jadi anak kesayangan Tuhan Yesus, kita harus melakukan apa yang Dia sukai. Kita harus hidup di dalam Dia. Nah adik-adik, kalau mau hidup kita ada di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan kuat untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti akar pohon, kan ada di firman tadi, akar pohon yang tidak akan membiarkan batangnya tumbang karena akarnya sangat kuat. Dia kuat untuk menahan gelombang air, angin yang kencang. Kemudian juga kita akan dibentuk Tuhan supaya tetap bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui hidup kita akan dibangun di dalam firman Tuhan, dan untuk semuanya itu akan ada hadiah yang akan kita terima dari Tuhan Yesus. Adik-adik mau hadiah enggak? Hadiah itu kan pasti
pasti bentuknya sesuatu hal yang kita senangi, sesuatu hal yang kita impikan. Adik-adik pasti paling suka. Kakak aja suka kok sama hadiah. Kalau misalnya suka dikasih hadiah, pasti kakak senang. Karena gimana ya, hadiah kan kayak dalamnya tuh kita nggak tahu apa, jadi kayak seneng aja gitu, bukannya unboxing. Sorry, maaf. Nah, hadiah dari Tuhan Yesus ini adalah hadiah yang sangat berharga untuk kehidupan kita. Ada yang tahu nggak apa? Kasih tau aja deh. Yaitu nafas kehidupan dan kesempatan untuk melakukan yang menyenangkan hati Tuhan saja. Jadi ketika kita udah dikasih hadiah nafas kehidupan, tapi kita masih sering melakukan hal yang tidak Tuhan suka, nanti kan Tuhan marah, nanti Tuhan jadi melupakan kita. Tapi kakak harap adik-adik sekolah minggu Epifanias adalah anak-anak kesayangan Tuhan semuanya. Kakak berdoa agar adik-adik selalu ingat Tuhan, ingat melakukan hal-hal yang akan Tuhan senangi ya. Jadi mulai hari ini kakak harap adik-adik mau melakukan apa saja yang Tuhan senang. Sekalipun ada anak-anak yang nakal, yang mengganggu, atau ada anak-anak yang ngajak kayak ayo yuk kita cabut sekolah, ayo dulu deh gak usah ngerjain PR. Tapi kalau misalnya kita adalah anak Tuhan Yesus yang takut akan Dia, yang hanya mau melakukan firman-Nya, kita pasti gak akan tergoda adik-adik, tergoda oleh ajakan Dia yang mau cabut sekolah kayak gitu, jangan ngerjain PR. Itu kan hal-hal yang jahat ya adik-adik. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita semua, kepada mama, kepada papa. Tuhan Yesus sudah memberikan pekerjaan yang cukup untuk kita sekeluarga, kepada abang, kepada kakak juga. Tuhan Yesus memberikan berkat untuk sekolahnya. Kepada adik-adik juga diberkati sekolahnya. Dan juga untuk kita anak sekolah minggu, Tuhan telah memberikan tangan untuk bertepuk tangan, kaki untuk melompat, dan juga mulut untuk bernyanyi dan menyenangkan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, marilah kita pakai tangan kita, kaki kita, dan mulut kita untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Tidak lupa juga pikiran kita yang hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, haruslah hidup kita di dalam Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan sukai, supaya kita tetap teguh hidup di dalam Dia, dan Kristuslah senjata kita melawan si iblis. Kakak harap firman hari ini adik-adik bisa hidup lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus, menyenangkan hatinya, dan mulai untuk berdoa sebelum tidur, sesudah tidur, bangun tidur, sebelum makan juga, untuk melakukan hal-hal kayak seperti untuk sekolah. Adik-adik tetap untuk berdoa. Kakak harap adik-adik menjadi anak yang kebanggaan dari Tuhan Yesus dan anak yang disenangi Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan terambil dari Mazmur 119 ayatnya 133. Kakak baca ya. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Gampang kan? Yuk dikirim ya ayat hafalannya. Kita tunggu, kakak-kakak tunggu. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengar dapat menjadi pedoman untuk kehidupan kami dan dapat kami lakukan di kehidupan kami. Berkati ya Bapa,
adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekolahnya ya Bapak, berkati kegiatannya ya Bapak. Apapun yang mereka lakukan ya Bapak, Engkau berkati ya Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu agar menjadi anak kesenangan-Mu ya Bapak, anak kesayangan-Mu dan anak yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih buat kakak yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan hari ini. Semoga dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Untuk menutup ibadah kita hari ini, kita mau menyanyikan satu lagu firman Tuhan, Oh Sukacitaku. Karena hidup dalam Kristus untuk bersukacita. Iya. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini padanya. Padanya aku berharap, pada Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Tolong saya lagi ya, dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik bersukacita. Oh sukacita, jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami bisa bersama-sama beribadah secara online ya Tuhan, khususnya adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan adik-adik sekolah minggu yang pada saat ini Tuhan bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah ini dengan berkat-berkat kesehatan. Berikan mereka juga ya Tuhan sukacita di dalam kehidupan mereka, agar adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran akan Tuhan dan patuh kepada orang tua. Berkati juga ya Tuhan setiap orang tua dari adik-adik kami di dalam setiap pekerjaan mereka, setiap aktivitas Tuhan yang menyertai. Kami serahkan adik-adik kami beserta keluarga ya Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya mereka berlimpah sukacita dan tangan Tuhan terus menuntun mereka ya Bapa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk semua kakak-kakak sekolah minggu yang ada pada saat ini dan juga yang ada di tempat yang lain. Berkati kami semua ya Tuhan untuk tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam pelayanan kami. Dan kiranya Tuhan juga tetap memberikan semangat meskipun kami belum dapat bertatap muka, tapi kami percaya ya Tuhan dengan kebersamaan kami
disampaikan, firman yang didengar, itulah yang menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk teman-teman kami ataupun keluarga kami yang mungkin pada saat ini sedang dalam keadaan sakit, sedang dalam keadaan lemah dan membutuhkan pertolongan Tuhan. Tolong Tuhan sertai mereka, berkati mereka jika mereka sedang sakit, dan tolong Tuhan kuatkan mereka jika mereka sedang dalam keadaan lemah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami Epifanias, yaitu kerinduan kami ya Tuhan untuk dapat beribadah kembali bersama-sama secara tatap muka. Tuhan tolong berkati kami semua ya Tuhan, jauhkan kami dari semua penyakit, dan biarlah kiranya virus corona yang ada saat ini ya Tuhan bisa berakhir ya Bapak, dan kiranya Tuhan yang menjadi dokter atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Adik-adik yang manis, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa tetap saksikan ibadah online kita setiap hari Minggu. Kalian juga bisa komen atau tanya-tanya di grup WhatsApp atau di YouTube channel kita ya. Betul sekali. Kalau gitu, Kak Lady, Kak Erna, dan Bang Putra. mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.